Perkenalkan, nama saya Alia Gasania Shiva yang akan menjelaskan tujuan dan dasar teori dari praktikum kali ini. Halo, saya Fulkaya Furaida sebagai editor dan pembaca alat dan bahan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Gasania Utama dan yang saya akan menjelaskan langkah-langkah dari praktikum. Aduh. Halo guys, perkenalkan nama aku Siti Maharani. Aku yang akan membacakan hasil data analisis. Halo, saya Rizky Aulia Putri M dan saya Indira Bunga Payu. Kami akan membacakan hasil analisis data. Saya Muhammad Fadil yang akan membacakan kesimpulan. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu menyelidiki hubungan antara gaya kolom dengan besar muatan dan jarak antara muatannya. Nah, dasar teori dari praktikum kali ini yaitu hukum kolom. Hukum kolom sendiri menyatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan listrik sebanding dengan hasil kali kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dan juga, jika kedua muatan sejenis, maka gaya yang dihasilkannya itu saling tolak-menolak. Sedangkan jika muatannya berbeda jenis akan menghasilkan gaya saling tarik-menarik. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ada pulpen, penggaris, kertas, dan tab. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian langkah-langkah praktikum. Yang pertama, kita harus membuka LKPD. Setelah membaca seluruh instruksi yang ada di LKPD, lalu kita klik link yang telah tersedia sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu klik Macro Scroll. Lalu pada Q1 kita dorong ke arah kanan, lalu dorong Q2 sampai mereka memiliki jarak 2. Lalu ubah tekanan Q2 menjadi 10. Lalu ubah tekanan Q1 menjadi 2 plus 2. Nah, setelah seperti ini, ukur dengan penggaris yang telah tersedia, ukur arah panahnya, lalu catat juga gaya Q1 terhadap Q2. Catat juga gaya Q2 terhadap Q1. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan mengubah tekanan Q1 saja, sedangkan Q2 konstan 10. Lakukan itu dengan tekanan Q1 2, 4, 6, 8, dan 10. Lanjut, kita ke praktikum yang kedua. Nah, di praktikum yang kedua ini, kita menggeser Q2 ke arah kiri, begitu pula dengan Q1. Namun diberi jarak 2. Nah, di sini Q2 memiliki nilai tekanan konstan yaitu 10 dan Q1 konstan min 8. Nah, di sini yang berubah-ubah adalah jarak antara Q1 dan Q2. Nah, setiap perubahan jarak, kita mengukur arah panahnya di Q2. Lalu kita juga mencatat gaya Q1 terhadap Q2 dan juga gaya Q2 terhadap Q1. Nah, kita melakukan ini sebanyak 5 kali dengan jarak 2, 4, 6, 8, dan 10. Berikut hasil data praktikum pertama, muatan 1, kelipatan 2, muatan 2, muatannya tetap, jaraknya 2, gaya pertama, yang pertama 4,49 dikali 10 kuadrat N, yang kedua 8,99 dikali 10 pangkat 3 N, yang ketiga 1,35 dikali 10 pangkat 3 N, yang keempat 1,8 dikali 10 pangkat 3 N, yang kelima 2,25 dikali 10 pangkat 3 N. Kemudian gaya keduanya, yang pertama 4,49 dikali 10 pangkat 2 N, yang kedua 8,99 dikali 10 kuadrat N, yang ketiga 1,35, yang keempat 1,8 dikali 10 pangkat 3 N, yang kelima 2,25 dikali 10 pangkat 3 N. Arah dan panjang anak panah, yang pertama saling bertolak 10,9 cm, yang kedua saling bertolak 1,6 cm, yang ketiga saling bertolak 2,5 cm, yang keempat saling bertolak 3,3 cm, dan yang terakhir saling bertolak 4,2 cm. Kemudian ada data hasil praktikum yang kedua. Muatan 1, semua hasilnya min 8. Muatan 2, muatannya tetap. Jaraknya 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Gaya pertama, yang pertama 1,80 dikali 10 pangkat 3 N. Yang kedua 7,99 dikali 10 kuadrat N. Yang ketiga 4,49 dikali 10 kuadrat N. Yang keempat 2,88 dikali 10 kuadrat N. Yang kelima 2,00 dikali 10 kuadrat N. Gaya yang kedua, yang pertama 1,8 dikali 10 kuadrat N. Yang kedua 7,99 dikali 10 kuadrat N.
Yang ketiga, 4,49 dikali 10 kuadrat N. 4, 2,88 dikali 10 kuadrat N. Yang kelima, 2 dikali 10 kuadrat N. Panjangnya, yang pertama, 3,3 cm. Yang kedua, 1,4 cm. Yang ketiga, 0,8 cm. Yang keempat, 0,5 cm. Dan yang terakhir, yang kelima, 0,3 cm. Teman-teman bisa melihat gambar grafiknya ada di sini. Garis lurus yang naik mendekati linear menunjukkan bahwa gaya kolom meningkat seiring bertambahnya besar muatan kuis 1. Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa besar gaya kolom berbanding lurus dengan besar muatan kuis 1. Artinya, semakin besar muatan kuis 1, maka gaya kolom yang terjadi juga semakin besar. Teman-teman juga bisa melihat gambar grafiknya di sini. Teman-teman juga bisa melihat gambar grafiknya di sini. Nomor 6, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, semakin besar R pangkat 2, semakin kecil gaya. Nomor 7, pada bab listrik statis, kita belajar tentang muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Muatan ini bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Menurut percobaan kolom, besar listrik dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, makin besar muatannya, makin besar juga gayanya. Yang kedua, makin jauh jaraknya, makin kecil gayanya. Nomor 8, ada, semakin besar gaya kolom, maka anak panahnya lebih panjang. Sebaliknya, kalau gaya kolom kecil, anak panahnya lebih pendek. Jadi panjang anak panah menunjukkan seberapa besar gaya yang bekerja antara dua muatan. Nomor 9, besar gaya F12 dan F21 selalu sama. Hanya arah yang berlawanan, ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Aksi, reaksi. Jadi jika muatan 1 menarik muatan 2 dengan gaya sebesar F12, maka muatan 2 juga menarik atau menolak muatan 1 dengan gaya yang sama besar F21, tetapi ke arah yang berlawanan. Nomor 10 atau yang terakhir, 1. Memperbesar salah satu atau kedua muatan Q1 dan Q2, semakin besar muatannya, semakin besar gaya kolom yang dihasilkan. Yang kedua, memperkecil jarak antara kedua muatan atau R, karena gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka semakin kecil jaraknya, gaya akan semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah gaya kolom antara dua muatan listrik bergantung pada besar muatan dan jarak antar muatannya. Semakin besar muatannya, maka semakin besar pula gayanya. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil pula juga gayanya. Hukum kolom menjelaskan interaksi gaya tarik atau tolak antara dua muatan secara matematis.